Gohara merupakan mantan anggota girl group Korea yaitu Kara. Ia bergabung dengan grup tersebut pada tahun 2008 menyusul hengkangnya mantan anggota Kara Kim Sung Hee. Gohara lahir pada 13 Januari tahun 1991 di Gwangju, Korea Selatan. Ayah dan ibunya bercerai saat ia berusia 14 tahun. Ia akhirnya tinggal bersama bibinya sebelum terjun ke dunia hiburan. Hara memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Go Ho-in. Sebelum memulai debutnya, ia pernah berpartisipasi dalam turnamen penampilan pemuda SM Entertainment pada tahun 2005. Ia juga pernah mengikuti audisi untuk bergabung dengan JYP Entertainment pada tahun 2007. Dan pada akhirnya, ia bergabung dengan DSP Entertainment pada tahun 2008 sebagai anggota Kara. Pada 15 Januari 2016, Gohara meninggalkan DSP Media, sejalan dengan habisnya kontrak dengan agensi tersebut. Ia kemudian bergabung dengan K-East. Pada Desember 2016, ia tampil dalam single Thunder Sign. Pada Januari 2019, Content Y, anak perusahaan agensi Gu, K-Ace, menolak untuk memperbaharui kontraknya setelah berakhirnya kontrak tersebut di tengah perselisihan Hara dengan mantan pacarnya. Gohara pernah mengalami kasus kekerasan. Gohara pernah dilaporkan oleh mantan kekasihnya, Choi Jong-bum, atas tuduhan penyerangan. Saat itu, Choi Jong-bum mengaku bahwa Gohara menyerang dirinya karena tidak terima hubungan asmara mereka diputuskan secara sepihak. Setelah laporan pertama dilakukan oleh Choi Jong-bum, Gohara ikut membalas laporan mantan kekasihnya. Ternyata, menurut pihak mantan personel Kara ini, penyerangan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Sejumlah foto yang menunjukkan tubuh Gohara mengalami lebam menjadi bukti atas kejadian ini. Pernah mendapatkan ancaman penyebaran video pribadi. Selain mengalami kasus kekerasan dari sang mantan kekasih, mantan Gohara pernah mengancam akan menyebarkan rekaman video hubungan intim dirinya bersama Gohara. Akibat dari kasus ini, Gohara justru diserang oleh ribuan komentar negatif dan juga jahat dari masyarakat di media sosial. Sementara itu, Choi Jong-bum dijatuhi vonis hukuman 1,5 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun karena dinilai bersalah atas 4 dari 5 dakwaan. Jadi korban bullying warganet. Selain mendapatkan masalah yang besar dari sang mantan, dirinya juga kerap dihujani komentar jahat dan negatif yang mencaci maki setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gohara. Komentar yang dilayangkan warganet mulai dari operasi plastik di bagian mata, sampai komentar jahat akan dirinya yang pernah berhubungan badan dengan Choi Jong-bum. Percobaan bunuh diri. Pada Mei 2019, Gohara memang pernah melakukan percobaan bunuh diri, namun saat itu nyawanya berhasil untuk diselamatkan. Percobaan bunuh diri ini pun dilakukan karena dirinya merasa sangat tertekan karena beberapa kejadian yang kian menumpuk. Meski begitu, masih banyak warga yang mencibir mantan anggota Kara ini karena kasus percobaan bunuh diri yang dilakukan. Ditinggal pergi oleh sahabatnya. Bukan hanya masalah dengan mantan kekasih yang membuat Gohara jadi terpukul. Peristiwa meninggalnya Suli juga jadi salah satu hari di mana Gohara merasa sangat sedih dan sangat terpukul. Rasa kehilangan mendalam terlihat ketika Gohara membuat siaran live di salah satu akun media sosialnya. Saat itu, ia mengungkapkan rasa bersalahnya tidak bisa hadir saat Suli dikabarkan telah meninggalkan dunia ini, karena dirinya masih berada di Jepang. Gohara pun berjanji akan melanjutkan hidupnya dengan sebaik mungkin. Kematian. Pada 24 November 2019, kepolisian melaporkan bahwa Hara ditemukan meninggal pada Sabtu sore pukul 18.09 WSK di rumahnya di Cheongdam, Gangnam, Seoul. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kematian Hara bukanlah karena tindak kriminal. Berdasarkan rekaman CCTV, Hara kembali ke rumah pada pukul 00.40 WSK dan diperkirakan meninggal setelahnya. Pengurus rumah tangga adalah orang pertama yang menemukan Hara telah meninggal dan tidak ada orang lain yang datang setelahnya. Polisi juga menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Hara berisi tentang pikiran negatif tentang dirinya. Atas permintaan keluarga, pihak kepolisian tidak akan melakukan tindakan otopsi. Penggemar dapat memberikan penghormatan terakhir di Rumah Sakit Saint Mary pada 26 dan 27 November tahun 2019. Kepergian Gohara November 2019 mewujudkan banyak orang dan masih menyisakan misteri sisi kehidupan yang lain.
Dalam sebuah program acara JTBC, terungkap catatan harian Guhara yang berisi catatan menyedihkan dari mantan anggota Gokara itu. Diari Hara berisi tentang pemikirannya saat melalui masa-masa yang dia rasa sulit selama hidupnya. Beberapa catatan terlihat sudah dibuat sejak dia masih sekolah. Perseteruan harta warisan Guhara. Ibu Gohara ingin mengklaim sebagian harta warisan Hara, namun sang kakak menentangnya, mengingat sang ibu sudah melantarkan Hara dan kakaknya itu semenjak kecil. Bahkan ketika Hara bertemu dengan ibunya pun, sang ibu hanya sinis. Kakaknya menilai sang ibu tidak pantas untuk menerima harta warisan tersebut.